selalu dengarkan Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Kanal informasi dan inspirasi. Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang. Selamat sore pendengar, berjumpa lagi bersama saya Aldila dalam berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Padang Prabu edisi hari ini, Kamis 10 April 2025. Mengawali perjumpaan kali ini, kami sampaikan informasi dari RRI Bukit Tinggi. Petugas keamanan objek wisata Taman Panorama Baru Kota Bukit Tinggi yang melakukan pengancaman dan penembakan, yakni RH 42 tahun, diamankan Satuan Reserse dan Kriminal Polresta Bukit Tinggi. Berikut laporan Yudi Prama Agustino. Satuan Reserse dan Kriminal Satreskrim Polresta Bukit Tinggi mengamankan RH 42 tahun, petugas keamanan Taman Panorama Baru Kota Bukit Tinggi yang melakukan pengancaman dan penembakan pada Sabtu 5 April 2025. Kasat Reskrim Polresta Bukit Tinggi AKP Idris Bakara mengatakan tindakan ini dilakukan RH saat meminta hak gajinya yang tidak kunjung dibayarkan. Aksi koboi RH ini terekam CCTV yang saat itu sedang mendatangi dua orang pria. Terlihat RH datang bersama rekannya sembari memegang pistol yang diketahui merupakan air gun dan keributan tidak terelakkan. Selanjutnya, ulas Idris Bakara, RH mengacungkan air gun ke seseorang, bahkan yang bersangkutan juga sempat melepaskan satu tembakan ke atas. RH yang telah emosi terus memberontak meskipun telah dicoba dipegangi oleh seseorang, dan RH juga mengarahkan air gun tersebut ke kepala pria yang mencoba melerai, hingga akhirnya tangan RH berhasil dipegang dan ditenangkan. Idris Bakara menuturkan, pasca kejadian ini, korban tidak terima dan membuat laporan. Berdasarkan laporan itu, RH lalu ditangkap tim operasional Satreskrim pada Senin 7 April 2025. Pemicu keributan lantaran hak gaji yang tidak dibayarkan, informasinya RH mendapat upah keamanan sebesar Rp150.000 per hari apabila RH masuk kerja dan yang belum terbayarkan selama 4 hari atau totalnya Rp600.000. Awalnya, sambung Idris Bakara, pelaku menagih gajinya via telepon, selanjutnya disuruh untuk mendatangi korban, namun diduga tidak terima karena mendapat nada menentang, dan selanjutnya pelaku RH datang dengan membawa air gun tersebut. 150 per hari. Iya, kalau dia masuk kerja, udah berapa hari dia nggak dibayar tuh? 4 hari. Dia awalnya nagihnya via telepon karena butuh duit. Pas di telepon itu dia si yang di telepon ini bilang ya sudah ambil sini, tapi dengan nada kayak menantang. Makanya dia prepare membawa air gun itu. Air gun itu juga milik iparnya. Iparnya ini tinggal di Bekasi. Nah, ini sekarang kita lagi ngejar perjalanan ke Bekasi karena air gunnya udah dibawa. Kita lagi di jalan nih, Bang. Lewat darat kemarin pas pulang Lebaran kan. Kita langsung gerak nyari senjatanya ini, Bang. Dia hanya minjam air gunnya aja. Ya, korban melapor ya awal mulanya dari video itu juga kan. Kita belum bisa pastikan Bang pasalnya dipersangkakan, soalnya baru kita amankan, terus ini masih kita pengejaran, kita belum telah juga Bang hasil pemeriksaan di kantor, Bang.
Idris Bakara menambahkan, dari hasil pemeriksaan sementara, airgun yang digunakan bukan milik pelaku RH, melainkan dipinjam dari iparnya, dan saat ini tim operasional Satreskrim Polresta Bukittinggi sedang berupaya mencari barang bukti dengan menyusul ke Bekasi untuk menyita airgun dimaksud. Idris Bakara mengaku belum dapat membeberkan pasal yang nantinya akan disangkakan kepada pelaku, mengingat penyidik masih melakukan pemeriksaan mendalam. Yudi Prama Agustino melaporkan. Pasca Lebaran 1446 Hijriah 2025 Masehi terjadi peningkatan layanan di kantor MPP DPMP TSP Kota Bukittinggi. Berikut laporan Joni Marbeta. Mal Pelayanan Terpadu MPP pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPM PTSP Kota Bukittinggi mencatat pasca Lebaran Aidilfitri 1446 Hijriah atau 2025 Masehi terjadi peningkatan layanan seperti diutarakan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPM PTSP Kota Bukittinggi Ahda Hidayat Esos IMSI kepada RRI di ruang kerjanya. Adapun layanan dilakukan di kantor DPM PTSP Kota Bukittinggi itu terjadi sejak hari pertama pasca Lebaran. Tercatat 413 antrian terbanyak layanan samsat pembayaran pajak kendaraan bermotor PKB sebanyak 365 antrian. Di samping tenan layanan lainnya diberikan oleh DPM PTSP Kota Bukittinggi. Menurutnya, ke depan perlu dilakukan sosialisasi peran dan fungsi dari keberadaan mal pelayanan publik MPP berada pada DPM PTSP Kota Bukittinggi. Juga percepatan layanan publik berada di mal pelayanan publik MPP, terutama layanan bensin internet diberikan cukup bagus saat ini, namun hanya saja ditemui sedikit gangguan, justru itu dikarenakan oleh gangguan aplikasi di pusat, namun sejauh ini bisa ditangani oleh pihaknya. Dalam kaitan peningkatan layanan secara optimal dan itu sesuai ditekankan oleh Wali Kota Bukittinggi Haji Muhammad Ramlan Nurmatias Sarjana Hukum Datuk Nan Basah, yang tentunya muara peningkatan pendapatan daerah termasuk disumbangkan pajak kendaraan bermotor dibayarkan oleh masyarakat, tentunya mendukung pembangunan di Kota Bukittinggi ini. Alhamdulillah layanan kita hari semakin meningkat. Ini dibuktikan dengan jumlah pengunjung yang ada di DPM PTSP. Untuk hari kemarin saja kita melayani pengunjung di DPM PTSP itu sebanyak 413 antrian yang melakukan pelayanan di DPM PTSP Kota Bukittinggi. Dan yang terbanyak itu memang berada di Samsat, itu sebanyak 365 antrian dan beberapa tenan kita yang lain. Dan hari ini sejak jam 8 pagi tadi kita sudah juga melayani hampir 100 orang, Pak John. Nah, untuk layanan di DPM PTSP. Dan kami kira memang perlu kebersamaan kita untuk mensosialisasikan peran dan fungsi MPP Kota Bukittinggi sehingga memudahkan percepatan layanan publik yang ada di Kota Bukittinggi. Ya, yang jelas untuk layanan internet kita cukup bagus dengan kapasitas bandwidth kita. Tinggal lagi kadang-kadang kendalanya adalah memang kita menggunakan aplikasi yang di pusat. Aplikasi yang di pusat kadang-kadang memang ada gangguan, tapi biasanya kalau sudah ada gangguan kita akan segerakan lapor ke call centernya. Ada juga tim IT di tingkat pusat yang bisa kita konsultasi. Sudah jelas Pak John, memang tujuan kita untuk meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat, juga kaitannya dengan peningkatan pendapatan daerah kita, karena memang khusus untuk pajak kendaraan bermotor ini juga menjadi bagian dari pendapatan daerah guna untuk pembangunan Kota Bukittinggi. Kita sekarang layanan kita ada sebanyak 19 tenan yang aktif, dan itu ada beberapa yang memang karena kapasitas personilnya tidak mencukupi, hanya melayani 2 hari di sini, seperti BP POM dan yang lain-lain. Personil kita sekarang jumlahnya hanya 26 orang, yang P3K kita ada 2 orang yang berada di kantor, yang berada di atas. Layanan paling banyak mengurus itu adalah sekarang ini adalah memang pajak kendaraan bermotor, kemudian layanan di nomor induk berusaha atau NIB di OSS. Cuma rata-rata hampir rata-rata saja yang lain, tapi yang paling banyak itu memang layanan pajak kendaraan bermotor. Seperti diketahui bahwa saat ini ada 19 tenan layanan aktif di mal pelayanan publik MPP berada di kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPM PTSP Kota Bukittinggi memiliki 26 orang ASN termasuk 2 orang P3K. Dari RRI Bukittinggi, Joni Marbeta melaporkan. Kita beralih ke RRI Pekanbaru. Kunjungan wisatawan ke Riau pada Hari Raya Idul Fitri tahun 2025 menurun dibandingkan tahun 2024 lalu, namun meningkat dari hari-hari biasanya. Berikut informasi selengkapnya bersama Femi Astiyovani.
Pada libur panjang Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah atau tahun 2025 Masehi, tingkat kunjungan wisatawan ke Provinsi Riau mengalami penurunan dibandingkan libur Lebaran tahun 2024 lalu. Namun, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Riau Roni Rahmat menyebutkan tingkat kunjungan wisatawan tersebut meningkat dibandingkan hari-hari biasanya. Roni mengatakan peningkatan terjadi di beberapa titik seperti di Kabupaten Kampar dan Siak. Roni menambahkan untuk tahun ini tidak ada diterima laporan terkait dengan korban jiwa di tempat-tempat wisata. Ya, kunjungan naik. Hari ini kita rekap ya, hari ini kawan-kawan di kantor rekap dari capaian kabupaten kota, dan alhamdulillah beberapa titik juga sudah kami lihat ramai, tapi memang kalau dibandingkan dengan tahun sebelumnya ada terjadi penurunan kalau dibandingkan dengan hari raya tahun sebelumnya. Tapi kalau dari hari-hari biasa itu terjadi peningkatan. Kami tetap menghimbau agar waspada karena curah hujan, air naik. Ya. Meski sekarang ini libur Lebaran sudah selesai, tetapi Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Riau Roni Rahmat tetap menghimbau masyarakat atau wisatawan yang ingin berwisata ke Riau untuk berhati-hati, terutama yang berada di destinasi alam seperti di sungai dan lainnya, karena curah hujan masih cukup tinggi di beberapa wilayah. Femi Astiovani, RRI Pekanbaru. Masih bersama RRI Pekanbaru, pasca temuan narkoba di ruang kelas Taman Kanak-Kanak Pembina, Polres Pelalawan tangkap pengedar sabu. Informasi berikutnya disampaikan Santi Yunas. Polres Pelalawan menangkap pelaku pengedar narkotika jenis sabu berinisial MS. Pelaku diduga menjual narkoba ke orang tak dikenal dan menggunakan ruang kelas TK Pembina di Langgam. Kasat Reserse Narkoba Polres Pelalawan AKP Alex Sinaga mengatakan MS ini mengaku mengedarkan barang haram ini di wilayah Langgam dan sekitarnya. Dari tangan pelaku ditemukan barang bukti 1,41 gram sabu yang disimpan di dalam tas sandangnya. Informasikan ini bermula dari adanya temuan-temuan botol minuman keras, kemudian alat sabung di salah satu TK di Kecamatan Langgam. Ya, berangkat dari situ kami dari Reserse Narkoba Polres Pelalawan melakukan penyelidikan. Kemudian kami melakukan penyelidikan, kami dapatlah beberapa nama yang menurut kami merupakan pengedar di tempat tersebut. Dan pada hari Selasa, itu tanggal 8 April kemarin, di jam 22, setelah melakukan penyelidikan, kami melakukan penangkapan terhadap satu orang tersangka. Setelah kami melakukan penggeledahan badan maupun rumah, kami temukan itu ada 5 paket narkotika jenis sabu yang dalam penguasaannya. Kami lakukan interogasi terhadap tersangka, menyatakan bahwasanya memang benar narkotika tersebut miliknya, yang biasa ia jual diedarkan itu di wilayah Kecamatan Langgam dan sekitar. Untuk dia sendiri itu mengaku kurang lebih sudah 6 bulan melakukan tindak pidana peredaran narkotika tersebut. Penangkapan ini menindaklanjuti dari video viral di media sosial yang menunjukkan sebuah taman kanak-kanak di Langgam Pelalawan dalam kondisi berantakan oleh orang tak dikenal. Dari ruang kelas tersebut juga ditemukan sejumlah botol minuman keras dan bong atau alat hisap sabu. Saat diinterogasi, MS mengaku mendapatkan pasokan barang haram tersebut dari seseorang berinisial JT yang sampai saat ini masih dalam pengejaran pihak kepolisian. Atas perbuatannya, MS dijerat dengan pasal 114 ayat 1 junto pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Narkotika nomor 35 tahun 2009 dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Reporter Santi Yunas, RRI. Selanjutnya kita beralih ke RRI Bengkalis. Hujan dengan intensitas tinggi menyebabkan sejumlah daerah terjadi genangan air karena rata-rata berada di lahan gambut. Berikut informasi Muhammad Iqbal. Genangan air yang sempat terjadi di sejumlah titik di Kabupaten Bengkalis pasca diguyur hujan deras ini mulai berangsur surut. Pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD terus memantau perkembangan kondisi tersebut. Kepala BPBD Bengkalis melalui manajer Pusdatlop PB BPBD Erzan Shah menyampaikan bahwa sejumlah wilayah seperti Desa Teluk Lancar, Teluk Latak, dan Bukit Batu mengalami genangan air akibat hujan dengan intensitas tinggi. Namun berdasarkan laporan terbaru, air sudah mulai surut. Curah hujan tinggi seperti di Teluk Latak, pihaknya berkoordinasi dengan pihak desa. Memang terjadi hujan deras di sana karena lahannya gambut dan drainasenya kurang maksimal, muncullah genangan air. Namun sifatnya sementara, paling lama 1 hingga 8 jam air akan surut sendiri. Itu kan sampai 20 cm. Itu laporan dari Pusdalop. Jadi
Kita itu kan tetap setiap ada kejadian bencana seperti itu mengacu kepada laporan petugas di lapangan. Tentunya petugas kita kan koordinasi dengan kepala desa, pihak terkait. Nah, jadi sumber kita itu dari Sekdes malam itu langsung dari Sekdes. Nah, ada beberapa poin yang kita dapat. Pertama memang curah hujan di Teluk Lancar itu kan tinggi sebenarnya dari subuh. Saya sempat koordinasi dengan kepala desa juga semalam itu. Penyebabnya Pak memang terjadi genangan. Intinya mungkin kan dengan kondisi seperti di Teluk Lancar yang gambut tadi. Nah, gambut ini kalau dia drainasenya tak berfungsi dengan baik, mungkin sama dengan tanah lempung atau tanah mineral itu. Mungkin ada beberapa drainase tersumbat, itu mengakibatkan terjadinya genangan air. Ia juga menambahkan, berdasarkan perakiraan cuaca dari Februari hingga Juni, wilayah Bengkalis seharusnya tidak berada dalam musim hujan. Saat ini justru Bengkalis berstatus siaga kebakaran hutan dan lahan, Karhutla. Hujan yang terjadi dalam beberapa hari terakhir dinilai sebagai fenomena cuaca yang tidak biasa. Meskipun tengah bersiaga menghadapi potensi Karhutla, BPBD tetap mewaspadai kemungkinan terjadinya bencana lain. Pemantauan dilakukan secara menyeluruh terhadap kondisi cuaca dan dampaknya di seluruh wilayah Bengkalis. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis. Dibutuhkan sumbangsi pemikiran para cendekia untuk meneruskan berbagai sektor pembangunan. Berikut informasi disampaikan Sri Mawarti Syarif. Dalam suasana penuh kehangatan, keberkahan Ramadan dan semangat kebersamaan, Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia ICMI Organisasi Daerah Orda Bengkalis menggelar strategi silaturahmi dan diskusi. Acara ini bukan sekedar pertemuan biasa, melainkan momen penting untuk mempererat ikatan, menumbuhkan solidaritas, dan membangun gelombang semangat baru demi kemajuan organisasi dan daerah. Ketua ICMI Orda Bengkalis, Dr. Zulpan Ikram menegaskan bahwa silaturahmi ini adalah landasan utama dalam membangun organisasi yang kokoh dan visioner. Ia berharap kegiatan ini dapat menjadi penggerak bagi ICMI untuk terus melangkah maju, menginspirasi, serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat. ICMI Orda Kabupaten Bengkalis telah terlaksana dengan baik. Saya berharap kegiatan ini bisa menjadi landasan utama dalam membangun organisasi yang kokoh dan visioner. Selanjutnya saya berharap juga bagi ICMI ini agar terus maju dan menginspirasi masyarakat atau memberikan dampak nyata bagi masyarakat khususnya Kabupaten Bengkalis. Dan saya bertekad mudah-mudahan hal-hal yang bisa memberikan dampak positif itu bisa kita wujudkan di kepengurusan periode ini. Senada dengan itu, Ketua Dewan Pakar ICMI Orda Bengkalis, Dr. Haris Riyadi menambahkan bahwa ICMI harus mampu menjadi katalisator perubahan, menggali potensi keilmuan, serta menghadirkan inisiatif-inisiatif segar yang membawa manfaat bagi daerah. Tidak hanya berwacana, ICMI Orda Bengkalis telah membuktikan komitmennya melalui program yang telah berjalan, antara lain dialog interaktif dengan tema kekinian dan narasumber berbeda yang diadakan setiap 2 minggu sekali bekerjasama dengan RRI Pro 1 Bengkalis. Haji Hairi Fahrizal selaku Sekretaris Umum ICMI Orda Bengkalis menegaskan bahwa program yang berlangsung setiap Kamis pukul 8 hingga 9 waktu Indonesia Barat ini telah menjadi ruang inspiratif bagi masyarakat untuk menyerap wawasan dan gagasan para cendekiawan. ICMI Orda Bengkalis kini tengah merancang sebuah karya monumental, yakni menerbitkan buku ICMI untuk negeri. Buku ini diharapkan menjadi jejak pemikiran, refleksi intelektual, serta pemacu semangat untuk terus berkarya dan memberikan terbaik untuk negeri Bengkalis. Reporter Sri Mawarti Syarif, RRI Bengkalis. Berikut kita ke RRI Ranai. Arus balik Lebaran 2025 dari dan ke Natuna melalui maskapai 6 Air pekan ini telah terisi penuh. Selengkapnya dilaporkan Analia Widi. Maskapai 6 Air mencatat seluruh penerbangan dari dan ke Natuna selama arus balik Lebaran Idul Fitri sudah terisi penuh. Kepada RRI, perwakilan 6 Air Natuna Tati mengatakan jadwal keberangkatan yang berlangsung pada Selasa, Kamis, dan Sabtu pekan ini tidak lagi memiliki kursi kosong, baik untuk penumpang dari luar menuju Natuna maupun sebaliknya. Rata-rata itu sudah jauh-jauh hari mereka sudah
sudah melakukan reservasi tiket. Ya ada yang 1 bulan sebelum dan bahkan tahun lalu juga sudah ada yang reservasi untuk arus balik Lebaran 2025 ini. Tati juga mengatakan penerbangan dengan rute Natuna masih beroperasi secara normal dengan frekuensi 3 kali dalam sepekan, yakni setiap Selasa, Kamis, dan Sabtu. Untuk saat ini pasca arus balik Lebaran 2025, schedule 6 tetap maintain, masih Selasa, Kamis, dan Sabtu. Sementara itu terkait tiket yang sudah sold out, Tati juga menghimbau masyarakat yang belum mendapatkan tiket untuk terus memantau ketersediaan kursi. Peluang mendapatkan tiket masih terbuka jika terjadi pembatalan mendadak dari penumpang lain, meskipun kemungkinannya kecil. Pihak 6R berharap seluruh proses arus balik hingga akhir pekan ini dapat berjalan lancar dengan dukungan cuaca yang baik dan operasional penerbangan yang aman, sehingga para penumpang dapat kembali ke tujuan masing-masing dengan nyaman. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi melaporkan. $70 ton kelapa Natuna dikirim ke luar daerah hingga akhir Maret 2025. Jumlah komoditi kelapa Natuna yang dikirim ke luar daerah sebanyak 70 ton. Selengkapnya, reporter Afrizal melaporkan. Hingga akhir Maret 2025, jumlah kelapa Natuna yang dikirim ke luar daerah sebanyak 70 ton. Hal itu dikatakan Kepala Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan BKHIT Kepulauan Riau Satuan Pelayanan SP Natuna, Iwan Setiawan kepada RRI belum lama ini. Iwan Setiawan juga mengatakan, di awal bulan April pengiriman kelapa Natuna ke luar daerah juga kembali dilakukan menggunakan KM Kawarane 2 dari Pelabuhan Tanjung Payung Penagi menuju Tanjung Pinang. Seperti yang terdata di sistem kami, ini kebetulan di hari pertama setelah Hari Raya Idul Fitri, hari pertama lalu lintas produk perikanan, hewan, ikan, dan tumbuhan sangat banyak sekali, alhamdulillah. Jadi di hari pertama ini melalui Kawarane 2 ada kurang lebih kelapa, tadi informasi yang baru update itu sekitar 10 ton. Selain itu, Iwan Setiawan juga menambahkan, pihaknya juga melakukan pemantauan pengiriman pada pelayanan Best Trust yang masuk pada permohonan online, di antaranya pengiriman 25 ekor sapi Natuna ke Tanjung Pinang dan ikan segar sebanyak 5 ton 614 kg. Melalui Kawarane 2 ada kurang lebih ikan segar itu kurang lebih sebanyak 7 ton. Kurang lebih 7 ton, kemudian kelapa tadi informasi yang baru update itu sekitar 10 ton. Dan 25 ekor sapi yang akan diangkut ke tujuan Pinang dan Kijang, seperti itu. Pada kesempatan itu, Kepala BKHIT SP Natuna Iwan Setiawan juga mengimbau kepada seluruh peternak baik sapi, kambing, dan hewan lainnya untuk selalu menjaga kesehatan hewan dan kebersihan kandang pemeliharaan serta lingkungan. Selain itu juga menjaga kesehatan pemilik atau pemelihara ternak agar tidak terjadi wabah yang dapat menjangkit manusia. Dan apabila ada gejala sakit, bisa langsung menginformasikan ke dinas tempat atau ke dokter hewan karantina terdekat. Dari Ranai Natuna, Afrizal melaporkan. Selanjutnya kita beralih ke RI Tanjung Pinang. Dinas Perhubungan Kota Tanjung Pinang kembali menutup simpang Kota Piring setelah barrier penutup tersebut sempat dibuka paksa oleh warga. Reporter Apriani melaporkan. Dinas Perhubungan Kota Tanjung Pinang kembali menutup simpang Kota Piring dengan cross barrier setelah sebelumnya pembatas jalan tersebut sempat dibuka paksa oleh warga yang protes terkait penutupan simpang tersebut. Kepala Dinas Perhubungan Kota Tanjung Pinang Bobi Wirasatria mengatakan kebijakan ini diambil karena Disub telah berkoordinasi dengan stakeholder dan juga perangkat RT RW di lokasi terdampak. Dirinya juga memastikan kebijakan ini diambil tidak bermaksud untuk menyulitkan warga, namun kebijakan ini diambil berdasarkan hasil analisis manajemen rekayasa lalu lintas yang dilakukan pihaknya untuk mengurai kemacetan dan mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas di lokasi tersebut. Terkait dengan manajemen rekayasa lalu lintas, tentu ada pertimbangan-pertimbangan yang sudah diukur oleh tim kami dari bidang lalu lintas. Nah, ada beberapa pertimbangan, tentu hal yang utama adalah terkait dengan keselamatan lalu lintas. Itu yang menjadi kami kedepankan. Selain itu juga memang kondisi volume kendaraan kita cukup tinggi di saat jam-jam padat. Nah, ini juga memang harus kita lakukan penguraian.
Maka salah satu alternatifnya adalah kami memasang road barrier. Sementara itu, salah satu warga Kota Piring yang melakukan protes, Hasnida, mengatakan selama ini warga Kota Piring merasa kesulitan karena harus memutar lebih jauh dengan ditutupnya simpang 5 Kota Piring ini. Hal ini juga berdampak pada pengeluaran biaya bensin yang ikut bertambah dan juga waktu tempuh warga yang semakin lama. Menghemat bensin, soalnya dengan adanya muter kesana kemari ditutup ini, kita jadi bensinnya itu cepat habis. Satu, yang kedua itu waktunya memperlama waktu. Belum ada. Makanya kita buka secara paksa, Bu, ya. Soalnya tadi kami dengar desas-desus ya, belum juga ini kan dari RT tadi katanya bisa tidak setuju kita. Aksi protes ini dilakukan oleh warga yang tinggal di Kota Piring dan juga Kelurahan Pinang Kencana. Warga pun menyampaikan aksinya di bawah guyuran hujan deras, meskipun sebagian besar pesertanya merupakan kaum wanita. Kontributor RRI Tanjung Pinang, Apriani, melaporkan. Pemerintah Kabupaten Bintan menyambut positif akan diselenggarakannya kembali Indofood Bintan Triathlon 2025. Berikut laporan Febriansa. Pemerintah Kabupaten Bintan berkomitmen penuh mendukung Indofood Bintan Triathlon 2025, baik dari segi pendanaan dan kolaborasi, guna memastikan kelancaran penyelenggaraan serta menciptakan lingkungan yang ramah bagi atlet dan wisatawan. Bupati Bintan Robi Kurniawan saat konferensi pers di Plaza Lagoy Rabu siang menambahkan, ajang olahraga berskala internasional seperti ini akan membuka peluang ekonomi bagi pelaku usaha lokal, sekaligus meningkatkan sektor pariwisata dan memperkenalkan keindahan serta keramah tamahan masyarakat Pulau Bintan ke penjuru dunia. Dengan demikian, Indofood Bintan Triathlon terus menjadi penggerak utama pertumbuhan pariwisata dan ekonomi lokal. Bekerja sama, berkolaborasi untuk bisa menghadirkan paket, misalnya contoh peserta ataupun keluarga peserta bisa berkunjung juga ke desa-desa wisata di sekitar luar kawasan Lagoy. Kita juga terima kasih bahwa BRC kan selama ini juga ada membina itu UMKM yang ada di luar kawasan Lagoy itu untuk mudah-mudahan bisa lebih tumbuh lagi. Jadi event ini mudah-mudahan selain menambah wisatawan, kemudian meningkatkan juga pertumbuhan ekonomi masyarakat Bintan. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau, Kepri, Guntur Sakti menambahkan Indofood Bintan Triathlon memiliki peran strategis dalam memperkuat posisi Pulau Bintan, Kepri, dan Indonesia sebagai destinasi sport tourism kelas dunia. Acara ini tidak hanya memperkenalkan Bintan sebagai pusat wisata olahraga, tetapi juga meningkatkan daya tarik Kepri dan Indonesia bagi wisatawan global. Event-event yang diselenggarakan di Bintan ini adalah event-event yang berstandar internasional. Makanya Bintan sekarang sudah menjadi global player karena dia menggunakan global standard. Itu kebanggaan kita. Dia memberi effort untuk kunjungan wisatawan. Dan menariknya, event-event internasional yang diselenggarakan di sini tidak hanya menggait partisipan atau para atlet, tapi menggait juga keluarga, spektator, dan keluarga yang lainnya. Andalan banget, dan Bintan sudah mengukuhkan posisinya sebagai destinasi sport tourism internasional. Head of Corporate Communication PT Indofood Sukses Makmur TBK Stefanus Indrayana menyampaikan rasa bangga bahwa Indofood dapat mendukung penyelenggaraan Bintan Triathlon 2025. Indofood Bintan Triathlon hadir untuk edisi ke-21 tahun 2025 di Pulau Bintan yang akan digelar di Bintan Beach International Resort dengan target 1.000 atlet triathlon mancanegara dan lokal pada 4 hingga 5 Oktober 2025. Reporter Febriansa, RRI, Tanjung Pinang. Selanjutnya kita beralih ke RRI Batam. Program Makan Bergizi akan kembali dilaksanakan mulai Senin 14 April 2025 usai jeda libur Idul Fitri. Informasi selanjutnya disampaikan Sarah Melina. Atau MBG akan kembali dilaksanakan mulai Senin 14 April 2025 usai jeda libur Idul Fitri. Program yang menyasar siswa dari jenjang taman kanak-kanak hingga sekolah menengah pertama ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan pemenuhan gizi anak usia sekolah. Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam, Tri Wahyu Rubianto mengatakan pelaksanaan kembali program MBG tetap mengacu pada arahan Badan Gizi Nasional atau BGN melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG di daerah. Ia menyebutkan seluruh dapur yang tergabung dalam program telah menyatakan kesiapan untuk kembali beroperasi.
itu semuanya bergerak mengamankan program yang merupakan asta cita keempat dari Pak Presiden Prabowo ini. Kami dari Dinas Pendidikan, tugas kami adalah mempersiapkan sekolah dan siswa. Kami tidak menyiapkan makanan itu di BGN sepenuhnya. Sudah berjalan dan juga akan berjalan kembali seperti biasa, seperti kemarin. Selain itu terdapat pula satu dapur baru yang mulai beroperasi pada tanggal 21 April. Dapur tersebut telah lolos proses verifikasi lapangan dan siap menambah kapasitas distribusi makanan bergizi kepada para siswa. Kadisdik melanjutkan, saat ini terdapat 6 titik dapur MBG aktif yang tersebar di beberapa kecamatan di Batam, yakni Bengkong dan 3 di Sekupang, 1 di Sagulung, dan 1 lagi di Dongsa. Masing-masing dapur memiliki kapasitas memasak hingga 3.500 porsi makanan bergizi setiap hari. Sejak pertama kali diluncurkan, MBG telah menjangkau 22 sekolah di Batam dengan total penerima manfaat mencapai 16.844 siswa. Program ini mendapat respon positif dari masyarakat dan para orang tua karena dinilai mampu membantu memenuhi kebutuhan gizi harian anak-anak di usia sekolah. Dari Batam, Kepulauan Riau, Sarah Melina melaporkan. Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15. Kabar selanjutnya dari RRI Batam, Ombudsman Perwakilan Sumatera Barat menampung laporan warga yang mengeluhkan retribusi sampah di Kota Padang dinilai memberatkan. Berikut laporan Dodik Setio. Untuk kenaikan tarif ada yang dari 7.500 sampai ke 19.000 dan kemarin mereka cek di tagihan mereka sudah di angka 24.000 gitu ya. Ombudsman Perwakilan Sumatera Barat memverifikasi laporan dan keluhan masyarakat terkait retribusi sampah di Kota Padang yang dibayarkan saat melunasi tagihan air. Kepala Perwakilan Ombudsman Sumatera Barat, Adel Wahidi, mengatakan sejumlah laporan terkait retribusi sampah telah ditampung, di antaranya retribusi yang tiba-tiba naik. Awalnya dipungut Rp19.550, di bulan berikutnya menjadi Rp24.437. Keluhan lain yakni retribusi sudah dipungut tapi sampah belum diangkut. Kan ada istilah no service no pay gitu ya. Tidak ada layanan, harusnya juga tidak ada pembayaran gitu ya. Mereka juga mengeluhkan ada problem di satu komplek misalnya itu sudah ada pengelolaan sampah terlebih dahulu dan mereka juga sudah membayar uang bulanan gitu ya. Tapi sekarang ada lagi pengenaan tarif yang itu langsung dilekatkan dengan tarif pembayaran tarif PDAM. Dikonfirmasi terkait persoalan dimaksud, Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Padang, Syafrizal Sair, mengatakan besaran retribusi sampah terbaru telah diatur dalam Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang pajak dan retribusi daerah. Tarif ditentukan berdasar daya listrik rumah tangga sebagai indikator kemampuan ekonomi. Menurutnya, jika ada tagihan yang naik atau tidak sesuai, masyarakat bisa melapor ke pengaduan kantor DLH Padang. Laporkan ke DLH, kemudian bukti ada kenaikan, nanti kita surati PDAM untuk menyesuaikan kembali sesuai dengan yang voltasi di rumah itu, Pak. Sedangkan kelebihan dia membayar itu kan 5.000, nanti di pembayaran berikutnya itu kita kurangi. Sementara terkait sampah yang belum diambil, Syafrizal mengakui masih ada di wilayah yang belum terlayani petugas pemungut sampah atau lembaga pengelolaan sampah LPS yang menjadi mitra DLH. Idealnya terbentuk 104 LPS di Kota Padang, namun saat ini baru 97 yang sudah beroperasi. Terkait wilayah yang belum terlayani pengelolaan sampah, DLH terus berupaya melakukan pembentukan LPS secepatnya. Pemerintah Kota Pemko Padang mengupayakan kehidupan masyarakat di Desaku menanti bisa mandiri melalui berbagai pelatihan dan pemberdayaan. Informasi selengkapnya disampaikan Melati Oktawina. Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, mengatakan masyarakat yang tinggal di Desaku menanti ditargetkan bisa hidup mandiri dalam waktu maksimal 6 tahun. Melalui berbagai pelatihan dan pemberdayaan, diharapkan target dimaksud dapat dipenuhi. Maigus menjelaskan,
Desa Kumenanti menjadi tempat penampungan sementara bagi masyarakat terlantar. Berlokasi di Kampung Kesetiakawanan Sosial Saiyo Sakato, Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah, merupakan bagian dari program Kementerian Sosial yang dijalankan Dinas Sosial Kota Padang. Desa Kumenanti itu adalah masyarakat kita yang terlantar, yang tidak memiliki tempat tinggal, yang hidup di bawah garis kemiskinan. Dan sesuai dengan program Kementerian Sosial yang hari ini dikelola oleh Dinas Sosial Kota Padang, bagaimana memberikan pelatihan pemberdayaan. Karena di sini mereka tidak menetap, tapi hanya dalam antar waktu. Ditargetkan paling lama 6 tahun, dia sudah bisa mandiri. Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, menyampaikan juga mengupayakan perbaikan beberapa rumah yang rusak di Desa Kumenanti, termasuk persoalan aliran listrik yang belum optimal. Kemudian melakukan pendataan ulang guna memastikan penerima manfaat benar-benar warga Kota Padang. Maigus menambahkan, terdapat 40 rumah bagi masyarakat penerima manfaat di Desa Kumenanti. Pemerintah Kota Padang juga mengupayakan pemenuhan pendidikan dan pembinaan karakter bagi anak-anak setempat. Berbagai program telah disiapkan seperti Padang Juara, Smart Surau, dan Padang Balomba, diharapkan bisa mencegah generasi muda di Desa Kumenanti dari perilaku menyimpang dan kriminalitas. Melati Oktawina melaporkan. Pendengar, berita dari RRI Padang tadi sekaligus menutup seputar berita Korwil Nusantara 15 sore ini. Terima kasih Anda sudah bersama kami. Saya Aldila dari RRI Bukit Tinggi bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Sekian Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.